Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Semuanya. Mabruk alfa mabruk yaumi jadi mabruk. Selamat hari milad, teruntuk Islam itu indah. Semoga semakin berkah, bermanfaat untuk pemirsa. Selamat hari milad, teruntuk Islam itu indah. Semoga semakin berkah, bermanfaat untuk pemirsa. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumi miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumi miladik mabruk. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeay. oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tadi ada penampilan dari Aniswa, keren banget ibu-ibu. Ibu Aniswa dari mana sih? Jakarta Selatan. Oh, dari Jakarta Selatan. Kan kita tepuk tangan dulu dong, Bu. Mari bareng-bareng ke Jogja. Oh gitu, Masya Sama Allah. Ustaz Maulana. Ya, sama CTA Foundation. Masya Allah, Senang Mas Sony. loh bisa datang ke Islam itu Mas Indah Sony, ya. apa sih yang beda dari episode hari ini? Apa Hari sih? ini beda sekali karena kami semua para host, para ustazah, para guru, para habib dan semua jamaah yang ada di rumah. Hari ini adalah 15 tahun Islam itu Indah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. 15 tahun dan menuju tahun-tahun berikutnya ya. Luar biasa. Masya Allah, Sekarang aku mau tabarakallah. nanya sama salah satu jamaah, kalau punya doa buat Islam itu indah apa sih? Semoga dengan acara Islam ini indah semakin bermanfaat untuk umat, khususnya Amin. umat Islam, dan Amin. benar-benar bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Amin, Masya Nama Allah. saya Ibu Mispa dari Lampung Utara, Lampung. Kami datang dari Lampung dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Ini satu set baju sama kayak saya, Bu, ada hijabnya. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini masih banyak lagi hadiah-hadiah lainnya untuk Yes. jamaah yang ada di studio ya. Yes, Dan Masya Allah, ya. hari ini temanya juga spesial banget. Temanya adalah kamu istimewa selalu di hatiku. Tepuk tangannya dong. Nah. Ibu boleh duduk, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan Silakan. mulai hari ini. Ustadz 15 Maulana tahun ini Habib. luar biasa ya, Cak ya. Dan Yes. 15 tahun menjadi sesuatu yang istimewa banget. Betul. Ustadz Syam, selama 15 tahun karena banyak banget jamaah yang suka dengan berbagai macam tema Islam itu indah. Ya dong. Dan salah satu yang favoritnya adalah tentang jodoh. Waduh, jadi dari 15 tahun Islam itu indah, termasuk yang paling favorit itu tema tentang Jodoh. Jodoh. Pertanyaannya, Ustadz Maulana jodohnya kapan lagi datangnya? Insya Allah segera. Gimana ya? Gimana ya? Soalnya waktu itu kita selalu jodoh-jodohin Sasam. Iya banyak. Waktu itu Sasam masuk ke Islam Tina kan masih bujangan. Betul. Jadi waktu 2015 ya. Iya. Betul. 2015 Sasam bergabung di Islam Tinda itu luar biasa. Dia kan masih bujangan. Siapapun. Oh, Semua bintang tamu yang datang ya. Kita jodoh-jodohin. termasuk kita juga mau jodoh-jodohin. Aduh. Sampai akhirnya alhamdulillah ketemu langsung sama Ada jodohnya. yang suka tukang jodoh-jodohin. Iya. Orang sudah punya suami dijodohin lagi. Astagfirullahaladzim, gak jadi. Tapi Nah, Ustadz Syam, menurut Ustadz Syam, Iya. kenapa tema jodoh ini sangat berkaitan banget
banget dan menarik banget buat dibahas gitu. Seistimewa apa sih dan kenapa kalau istimewa tuh harus selalu dirahasiakan gitu? Karena kan kalau nggak dirahasiain kan kita bisa usaha untuk dapat yang istimewa juga, Ustadz Syam. Mau dengerin semuanya jawabannya? Mau dong pastinya Pak Sony. Iya, silakan Ustadz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca, Kak Sony, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 15 tahun program Islam itu indah, salah satu tema yang paling istimewa dan ditunggu-tunggu jamaah adalah tema tentang jodoh. Kenapa tema tentang jodoh? Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Karena ternyata salah satu bentuk keimanan itu adalah beriman kepada yang gaib, dan termasuk di antara perkara yang gaib itu adalah tentang jodoh. Siapa ya jodohku nanti? Bagaimana ya bentuknya jodohku? Bagaimana ya supaya saya dapat jodoh yang terbaik? Wah, Masya Allah ya kalau orang menikah dengan pasangan yang tepat. Sehingga jamaah Islam itu indah selalu menanti tema tentang jodoh supaya bisa dapat jodoh yang terbaik. Tapi Ustaz, penonton Islam itu indah banyak nenek-nenek. Berarti bukan jodoh untuk dia, jodoh untuk anak-anaknya, bukan untuk dirinya saja, tapi dia sebarkan ilmu tersebut. Oh, ternyata kalau mau jodoh yang terbaik, kata Nabi SAW, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Diajarkan di mimbar Islam itu indah, tidak akan pernah merugi orang yang beristikharah. Diajarin tuh bagaimana cara sholat 2 rakaat, habis itu minta petunjuk kepada Allah. Karena yang ditunjukkan sama Allah adalah yang terbaik, dan bukan hanya terbaik di dunia, terbaik fid dunya wal akhirah. Wa ma nadima man istasyara. Di mimbar Islam itu indah juga diajarkan tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah kecewa orang yang beristisyarah. Apa istisyarah? Musyawarah. Maka mereka yang berkata di rumahnya, aduh saya mending ndak usah lah pakai restu orang tua. Oh, di mimbar Islam itu indah tidak diajarkan demikian. Di mimbar Islam itu indah selalu kita ajarkan ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Tetap menghargai, memuliakan pendapatnya orang tua, tapi orang tua juga jangan pernah memaksakan jodoh buat anaknya. Betul. Jadi ini buat yang di luar sana, kalau misalkan mau ketemu jodoh tapi orang tua nggak ridho, nggak setuju, hati-hati. Iya. Setahun 2 tahun pertama pernikahan mungkin lancar-lancar aja. Wallahu alam, jangan-jangan pisahnya karena nggak dapat ridho orang tua pas nikah awal-awal. Tapi kita belajar hari ini ya Ustaz ya. Di mimbar Islam itu indah, kita bukan hanya kasih beringatan buat anaknya, tapi orang tuanya juga jangan sampai memaksakan kehendak kepada anak. Jodoh itu ibarat penjual nasi goreng. Gimana tuh maksudnya? Ditungguin gak lewat-lewat, giliran gak ditungguin banyak yang lewat, pas disamperin udah banyak yang ngantri. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jazakallah. Itu pengalamannya Pak Sony sendiri atau bagaimana? Berdasarkan pengalaman. Kalau Pak Sony kan yang nungguin. Iya. Kalau saya kan tukang nasi gorengnya, ceritanya dong. Kan perempuan. Kan dicariin ya kan? Masya Allah. Tadi kan temanya ya salah satu yang paling favorit bagi jamaah kita di rumah nih adalah tentang jodoh. Ada lagi nih jamaah yang ada di rumah. Ada lagi. Yang ini temanya menguras emosi. Apakah itu? Saya sekarang mau sambil mengundang Ustadz Maulana dulu. Menguras emosi. Apa? Nih jamaah di rumah nih pada penasaran nih. Yes. Tema spesial istimewa apa sih yang paling banyak favoritnya sampai ratingnya sangat tinggi? Apa coba? Ayo. Apa coba, Cak? Perempuan yang datang tanpa diundang alias pelakor. Aduh. Bu, kalau lihat pelakor apa yang Ibu rasain? Tonjok. Sama hadiah. Ibu sama saya nih. Hadiah. Kalau bukan. Hadiahnya dari Sony. Karena Ibu jawabannya bagus, dapat hadiah dari saya. Ini bermanfaat buat Ibu. Di jalan bisa dipakai pijit, kalau garuk bisa dipakai gitu ya Bu ya. Nah, Ustadz Maulana mungkin memang menguras emosi ya. Kesel banget gitu. Tapi bener gak sih kalau di dalam pandangan Islam Ustadz, Afwan, udah maafin suami, kelakuannya gitu lagi. Koleksi nomor handphone perempuannya yang diteleponin ada aja. Beneran ada yang kayak gitu. Berhubungan sama ini, berhubungan sama udah dimaafin gitu lagi, ngulang lagi. Boleh gak dalam pandangan Islam, istri tuh capek karena
Ya mungkin kalau sekali 2 kali dimaafin oke, tapi berkali-kali akhirnya minta cerai. Boleh apa nggak sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Silakan pakar cinta kita. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. 15 tahun Islam itu indah, istimewa. Masya Allah tabarakallah. Ternyata nih tema yang istimewa dan favorit dari jamaah adalah tema pelakor. 1, 2, 3. Pelakor. Coba diulang. Pelakor. Siapa yang mau jadi pelakor? Gak ada yang mau. Nah. Sampai batuk nih. Ustazah, kenapa? Kenapa Temenan orang juga tidak mau. mau jadi pelakor? Ya karena hal yang tidak baik. Hadiah untuk Ustazah. Wah. Full of hadiah hari ini ya, Masya Allah. Pokoknya tabarakallah siapa yang ya. jawab dapat hadiah. Masya Allah. Hadiah dari saya. Dapat Al-Quran, Ya, Allahu ya. Akbar. Masya Allah. Jamaah, Yeay. dengerin buat semuanya. Kenapa tema favorit itu istimewa itu orang pada karena kepo, orang mau tahu gimana itu pelakor. Ingat, kita tidak boleh melakukan 3 hal. Menyakiti, melukai, dan mengambil hak. 1, 3. Menyakiti, melukai, dan mengambil hak. 3 ini tidak boleh kita lakukan. Maka di mimbar Islam itu indah, sering-sering kita bahas tentang pelakor supaya orang tidak melakukannya. Sakit nggak kalau kita digituin? Sakit. Sedih nggak? Sedih. Kenapa Ustaz? Enggak, saya mewakili ibu-ibu. Oh, kirain. Dengerin, karena ada hak yang hilang. Makanya tadi Caca bilang gini, gimana tuh kalau seorang istri meminta cerai gara-gara seperti itu? Sebaiknya pertahankan yang sudah ada. Jangan justru memberikan kesempatan untuk pelakor untuk masuk ke dalam rumah tangga kita dengan apa? Melepaskan suami kita sehingga diambil oleh pelakor itu. Wah. Itu POV mama-mama kejam ya? Ya. Jadi sebaiknya pertahankan rumah tangga. Dalam Islam perceraian itu dipersulit supaya jangan dibiarkan perceraian itu terjadi. Tapi yang namanya pernikahan dipermudah supaya orang muda membina rumah tangga, permudah pernikahan dan persulit perceraian. Sebaiknya wanita-wanita yang dalam hal ini suaminya mau direbut orang, sebaiknya dipertahankan rumah tangganya. Kenapa? Karena mempertahankan itu adalah bagian daripada ibadah kita, perjuangan seorang wanita. Karena ganti suami juga belum tentu suaminya lebih setia mungkin. Iya, Ya kan? Dan itu yang perlu seperti itu. dipertahankan dan itu nilai ibadahnya. Nilai Jadi buat ibadahnya. para pelakor di luar sana ya, Aduh, mau langsung. Anda ya secantik apa, Langsung sekeren diulti. apa, mau Anda artis atau bukan artis, kalau kalian udah ganggu-ganggu rumah tangga orang, udah nggak ada nilainya di depan masyarakat, di depan Allah, beneran deh. Iya, iya. Bener kan? Iya, Ustaz? bener. Bener dong Ustaz. Ya nggak ibu-ibu? Bener, setuju. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau pelakor cantik, di mata ibu-ibu cantik apa enggak? Kalau pelakor keren bajunya, di mata ibu-ibu keren apa enggak? Enggak. Justru langsung lebih keren daripada si para pelakor itu kitanya. Iya, buat kitanya, Iya. tapi buat mereka itu nggak ada keren-keren. Jadi kalian tuh jangan ngerasa keren deh. Udah, stop. Ya, kan emosi Ustaz. Terima Ini- kasih maaf, Ustaz ya. Ini- Kita udah sabar Ini ya. saya datang ke ceramah berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Iya. Ini kayaknya Caca berdasarkan Dari hati. Terima kasih tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong. Mancing-mancing sih ini Masya hobinya Allah. kreatif sama produser mancing-mancing saya, Iya. Masya Allah. Nah ini ada tema favorit Apa lagi nih. lagi? Tentang pengorbanan istri. Yang paling pas ngomongin tentang ini adalah Habib Habib Utsman. Utsman. Kenapa paling pas? Karena Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Iya. istrinya habis berkorban Iya. melahirkan seorang anak laki-laki. Oh, Allahu Masya Allah. Akbar. Nanti kita ngobrol banyak mengenai itu ya, Bib ya. Yes. Setelah yang ini Ibunya sehat, anaknya sehat. Alhamdulillah. Amin. Setelah yang ini jangan kemana-mana, tetap di episode spesial 15 tahun Islam itu indah. Kamu istimewa selalu di hatiku. Masya Allah. Alhamdulillah.